Bismillah, alhamdulillah, allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu majelis salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita tak henti-hentinya memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha pengasih dan tidak pernah pilih kasih, maha penyayang yang sayangnya tiada terbilang. Subuh ini kita melanjutkan pembahasan kita, masih seputar sholat ya, tapi ini intinya, nyawanya sholat, ruhnya sholat. Jikalau ini bermasalah, ini diragukan pahala sholat kita. Supaya tidak bosan ke depan, insya Allah kalau panjang umur saya mau ganti-ganti. Yang jelasnya masalah sholat ini Pak, belum diurai tentang kekeliruan 400 kekeliruan sholat. Supaya tidak bosan, nanti kita selang-selingi dengan tema-tema yang lain. Ini tentang ruhnya sholat yang kita mau kupas kurang lebih 20 menit ke depan. Apa ruhnya sholat? Ruhnya sholat itu adalah masalah khusyuk. Khusyuk dalam sholat. Siapa yang bisa jawab? Khusyuk dalam sholat itu wajib atau tidak? Ada yang bisa jawab enggak? Siapa mengatakan tidak? Oke, Pak Dr. Jamal. Fi sholatihi. Oke. Iya. Baik. Wah, luar biasa ini. Itulah kalau terbiasa kita mendengar kajian-kajiannya. Kalau kita mendengar kajian-kajian, pasti Pak, banyak ilmu yang kita peroleh. Kalau menurut Pak Haji Jurni, wajib. Kita mau kupas ini. Kalau kita sementara sholat, tiba-tiba terdengar deringan bunyi HP, terdengar nggak itu? Terdengar nggak? Terdengar ya? Oke, bapak-bapak ibu sekalian, ini sekali lagi tentang kehusyuan dalam sholat. Kita sudah singgung sebelumnya bahwa apa kata Nabi, orang yang sholat itu innar rajulah layan shorifu wa ma kutiba lahu. Ternyata orang yang sholat itu beda-beda pahalanya. Lahu illa usyrun sholati, ada yang mendapat 1/10 tus'uha, ada yang 1/9 thumunuha, ada yang mendapat 1/8 dan seterusnya. Oleh karena itu bapak-bapak ibu sekalian, kita melihat atau membedah, karena ini terjadi pro kontra oleh ulama. Menurut kitab Majmu' Syara' Al-Muhazzab Imam Nawawi,
kita membaca apa kata Syarah Mu'azzab Imam Nawawi. Yustahabbul khusyu'u fis sholati wal khudu', dianjurkan khusyuk dalam sholat. Khudu itu adalah watadabburu qiraatiha wa azkariha, yaitu supaya kita memahami bacaan kita ketika sholat. Kita harus mengerti apa yang dilapaskan oleh lidah. Menurut kitab ini adalah tidaklah wajib sesuai tadi apa yang digambarkan oleh Pak Dr. Jamal. Ayatnya benar. Apa kata ayat itu? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Inilah pendapat yang dipegangi kitab itu oleh Imam Nawawi, bahwa sebenarnya sholat ini, khusyuk dalam sholat ini tidak wajib, hanya beruntunglah orang. Dan alasan berikutnya bahwa jikalau khusyuk itu wajib, tidak ada seorang pun diterima pahala sholatnya. Oh iya ya, tidak ada satupun. Khusyuk ini yang 100% tidak kurang, hanya golongan Nabi. Tetapi beruntunglah orang yang mendekati angka 100 itu. Jadi kita bisa menyimak sejarahnya Imam Ali. Ini Imam Ali karramallahu wajhah pernah perang Pak. Begitu perang, tiba-tiba terkena betisnya. Itu anak panah. Nah ini anak panah sudah masuk itu apa namanya Pak, itu yang apa namanya, yang ya, begitu masuk ini sudah berhari-hari itu Pak, sudah bengkak keluar itu nanah. Begitu ditarik sakit sekali, sakit sekali. Makanya dikumpulkan sahabat, bagaimana caranya? Ada usulan bahwa lebih baik kita dorong, artinya didorong itu supaya keluar ganjeng, kalau bahasa Bugisnya itu yang begini Pak. Lebih baik kita dorong, kasih tembus itu, nanti ini dipatahkan ujungnya nih. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Karena ini sudah berhari-hari, sudah busuk, bengkak. Nah apa kata Imam Ali? Biarkan saya sholat. Begitu sementara saya sholat, silakan nanti tarik. Begitu sholat Pak, Allahu Akbar, ditarik itu anak panah. Ini Imam Ali tetap sholat. Begitu Imam Ali beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru merasakan sakit. Loh, kenapa sakit kakiku nih? Nah ini adalah khusyuk. Tapi suatu saat ini Imam Ali, ketika Nabi di dalam masjid, Nabi memberikan sayembara. Siapa di antara kalian yang mampu sholat khusyuk,
100% saya akan berikan serbanku. Serbannya Nabi, Pak. Siapa kira-kira di antara kalian yang hendak sholat mencapai 100% khusyuk, saya akan berikan serban. Seketika itu Imam Ali mengacungkan tangan. Ini Imam Ali menantu ya, karena anaknya Nabi Fatimah. Imam Ali ini menikahi anaknya Nabi, tetapi sepupunya juga. Nah, apa yang terjadi? Imam Ali mengacungkan tangan. Saya ya Rasul, silakan. Seketika itu Imam Ali sholat. Memang khusyuk, Pak. Jadi begitu tahiyat, sebelum salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Nabi bertanya, apakah Anda khusyuk 100%? Kata Imam Ali, sebelum salam, lepas itu kehusyukan saya mengingat itu serban. Oh, berarti Bapak sekalian, ini ya, sulit memang kita mencapai tingkat namanya kehusyukan. Ini menurut pendapat ini bahwa cuma beruntunglah orang yaitu khusyuk dalam sholatnya. Hadirin sekalian, kita membaca hadis. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Rasulullah memberikan gambaran. Ini yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah. Apa kata beliau? Nabi, "Idza nudiya lis-sholati", jika panggilan salat itu dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, adbara syaitanu walahu duratun. Oh, ternyata itu Pak, setiap dikumandangkan azan itu setan lari terbirit-birit. Saking jauhnya itu setan sampai tidak mendengar seruan itu. Hatta la yasma'u ta'zin, artinya begitu tidak mendengar seruan azan. Ini saudara mustamin, kalau sudah azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai mengumandangkan azan, kembali lagi itu setan. Fa idza qadon nida, nah artinya begitu selesai kembali lagi. Jadi setan itu Pak berada di dalam masjid. Setan itu tidak ada di tempat minum-minuman keras, tidak ada di tempat ya diskotik, tidak ada di tempat perjudian, karena di dalamnya sudah jadi setan semua. Ternyata setan itu Pak di dalam masjid. Dua yang menggoda nih. Saya kira ini sudah dijelaskan dulu. Setan yang paling hebat itu namanya Al-Khinzib dan Al-Qarin. Begitu kita salat Allahu Akbar, dia duduk di sini Pak, baru merayu kita ini, oh di sini dompetmu. Ya, tetap apa kata ulama, meskipun demikian tetap perbaiki konsentrasi ini, karena kita yang pegang calagana motor, stangnya motor, begitu mau turun ke got, silakan lagi untuk mengambil alih. Intinya ini Bapak sekalian, adbara hatta idza qada taswiba aqbala hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsi. Jadi setan itu memang mengacaukan pikiran Pak, mengacaukan pikiran kita ini supaya tidak konsentrasi dalam sholat. Jadi intinya menurut kitab ini adalah tidak wajib, ya, tidak wajib. Oke, yang kedua, pendapat kedua, dalam Syarah Al-Mahalli Alal Minhaj disebutkan ini bahwa yusannul khusyu'u, jadi yusannul khusyu'u
Jadi ini memang sangat ini sunnat Pak. Sunnat ini menurut kitab ini, berbahagialah orang, sangat beruntunglah orang ketika sholat itu ini bisa mendapat tingkatan tentang kekhusyukan itu. Itulah sebabnya Pak, ketika kita sholat, hati-hati melewati orang yang sholat. Ini saya bacakan dulu Pak, betapa besar dosanya orang yang melewati orang yang sholat. Bagaimana besar dosanya? Saya bacakan dulu satu hadis. Lau ya'lamul marru baina yadail musalli maza alaihi. Seandainya kalian itu mengetahui betapa besar dosanya orang yang melewati orang yang sementara sholat, seandainya Bapak tahu dosa apa yang bisa diperoleh jikalau kita melewati orang yang sholat. Apa kata Nabi? Lakana ayyakifa arba'ina khairallah. Seandainya Bapak mengurung diri di kamar 40 tahun, itu lebih baik daripada satu kali lewat di depannya orang yang sholat. Ini Pak, sungguh besar dosanya ini. Ini orang bermunajat kepada Tuhannya nih, tetapi kenapa bisa lewat? Oleh karena itu jangan kelewat. Tetapi juga tidak semuanya orang yang sholat itu benar. Kadang-kadang orang sholat ini salah. Kenapa? Memang sholat di depannya pintu. Jangan sholat di depannya pintu, itu ya, makanya ke depan. Jadi supaya ada pahalanya Bapak, jikalau ada orang sementara sholat, kira-kira orang ini bisa banyak lewat di depannya, beramal lah Pak. Bagi orang yang tidak sholat, silakan kasih sutra di depannya orang yang sholat itu. Ya, maksudnya bantu orang yang sholat itu, kan banyak di sutra toh, banyak pembatas. Bantu orang yang sholat itu supaya tidak lalu lalang orang yang sholat di depannya orang yang sholat ini. Yang ketiga Bapak sekalian, yang ketiga ini menurut Syekh Abu Zaid Al-Marwazi, ini pengarang kitab Al-Bayan. Apa kata beliau tentang kehusyukan sholat? Annahu idzan taha bihi mudafa'atul akhbathaini. Seseorang ya begitu sementara sholat, tiba-tiba kepingin sekali buang air besar sehingga terganggu Pak, ila an zahaba khusyu'u, sehingga terganggu tentang kehusyukan sholatnya. Nah, apa kata pengarang kitab Al-Bayan ini? Ini pendapat ketiga ya. Lam tasihha sholatuhu, maka orang itu tidak diterima sholatnya Pak. Ini menurut pendapat yang ketiga nih. Oh, ternyata banyak pendapat. Yang tadinya itu anjuran, sekarang ini semakin beliau pengarang Al-Bayan ini menganjurkan, pokoknya wajib itu menjaga namanya kehusyukan sholat. Ditambah dengan Imam Al-Ghazali bahwa sebenarnya khusyuk itu wajib. Nah, Imam Ghazali memberikan alasan dengan ayatnya lain. Kalau Pak Jamal tadi itu qad aflahal mu'minun, tetapi Imam Ghazali mengambil ayat yang lain bahwa tidak wajib itu ketika sholat itu disertai kehusyukan. Ayatnya adalah Toha ayat 14. Apa bunyinya? Wa aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku.
Ini menurut Imam Ghazali, Pak. Pokoknya kamu sholat itu jangan ada yang bisa keluar dari kekhusyukan ini. Ditambah satu ayat oleh Imam Ghazali, wala takun minal ghafilin, janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Maksudnya mengingat sesuatu yang lain. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak Ibu sekalian, ini pendapat. Meskipun yang demikian, tetap jumhur ulama memberikan konklusi, memberikan kesimpulan bahwa mayoritas ulama berkata, beruntunglah orang yang sholat itu berusaha untuk khusyuk. Jadi intinya ini bukan wajib, tetapi beruntunglah orang yang sholat itu disertai dengan khusyuk. Demikian Bapak-bapak Ibu sekalian, pengajian kita, meskipun singkat ya, intinya bahwa supaya kita tidak terlalu dihantui hanya golongan Nabi, Pak. Itu 100% kekhusyukannya. Cuma yang perlu kita waspadai, yang perlu kita takuti, karena Nabi menyebutkan kadang-kadang thumunuha, 1/8, ini Pak Haji Jurni dengan Pak Kiai Muhammadong pasti beda-beda pahalanya kan? Beda semua pahala-pahala kita ini, cuma kita belum tahu kenapa beda. Itu tadi tentang kekhusyukan sholat. Bisa ditangkap ini, Pak ya? Baik, saya kira ini berhubung ini bulan Rajab, Pak. As-sholatu mi'rajul mu'minin, as-sholatu mi'rajul mu'min. Ini banyak orang mengatakan hadis, tetapi tidak disertai dengan sanad. Saya melihat ini, redaksi ini, Pak, dari kitab tafsir Al-Alusi, yaitu kitab Ruhul Ma'ani. Wah, ini tafsir yang paling terkenal. Kemudian bisa juga kita dapati di tafsir Naisabur dengan Ruhul Bayan. Semuanya as-sholatu mi'rajul mu'min ini tidak ada ya periwayatnya, tidak ada sanadnya, sehingga ada orang mengatakan ini hanyalah kalimat-kalimat sugesti untuk memberikan kepada kalian bahwa sholat itu sebenarnya adalah bermunajat kepada Allah.